Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mayul Agustin dengan NIM 21110406049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pendahuluan saya yang berjudul Pengembangan Instrumen Pembelajaran Online Materi Asam Basa berbasis game edukasi menggunakan Wordwall untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMA atau MA kelas 11. Di sini saya sudah merangkum poin-poin pada setiap paragraf menjadi PPT ini. Pada paragraf pertama, saya membahas mengenai pendidikan. Pendidikan adalah sebuah usaha secara sengaja yang dilakukan untuk mengembangkan berbagai aspek agar peserta didik dapat berkembang dan melaksanakan kehidupan dengan baik. Nah, pendidikan ini adalah usaha yang dilakukan secara sengaja dalam rangka membentuk kepribadian, perilaku, keterampilan, keagamaan yang baik, dan kecerdasan yang didasarkan pada nilai kemasyarakatan dan kebudayaan. Pendidikan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha tahapan dalam kehidupan yang untuk berkembang agar dapat hidup dan melaksanakan kehidupan dengan baik. Nah, pendidikan ini memiliki peranan yang penting dalam kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan ini adalah suatu usaha pokok dalam mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan ini harus berorientasi pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh suatu bangsa. Nah, tujuan pendidikan ini didasarkan kepada zaman, kebudayaan, dan pandangan hidup manusia. Tujuan pendidikan di Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pada era globalisasi ini, pendidikan diarahkan agar peserta didik mampu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Nah, pada era globalisasi, di mana kemajuan dalam berbagai bidang terjadi secara pesat, pendidikan hadir di masyarakat agar masyarakat mampu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Nah, tujuan pendidikan pada dasarnya memiliki fokus untuk mengembangkan kompetensi masyarakat agar mampu bertahan dan mengikuti arus perkembangan. Nah, tujuan pendidikan ini haruslah didukung dengan instrumen pembelajaran yang berkualitas dan terus diperbaharui agar kemampuan peserta didik semakin menguasai berbagai bidang. Nah, instrumen pembelajaran sendiri itu merupakan serangkaian alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengukur suatu data atau mengumpulkan suatu variabel. Nah, instrumen pembelajaran ini kerap kali ditemukan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, instrumen penilaian itu harus meliputi ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan perkembangan pola pikir, psikomotorik dengan perilaku fisik dan afektif, yaitu perkembangan emosional. Nah, penilaian sendiri itu adalah sebuah proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghasilkan hasil kegiatan atau hasil belajar dalam rangka membuat keputusan yang memiliki pedoman pada kriteria tertentu. Nah, eh, instrumen penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memantau perkembangan peserta didik dalam belajar dan keefektifan proses pembelajaran. Nah, penilaian ini digunakan untuk menilai kompetensi peserta didik pada seluruh mata pelajaran yang telah didapatkan. Perkembangan teknologi pada era digitalisasi saat ini memunculkan instrumen pembelajaran berbasis online. Salah satu media yang dapat digunakan pada instrumen pembelajaran berbasis online ini adalah media gadget. Nah, instrumen pembelajaran online sendiri itu merupakan instrumen penilaian yang memanfaatkan sistem e-learning. Nah, penilaian dengan basis e-learning ini memiliki keunggulan dapat memberikan kemudahan, tempat, dan waktu sehingga saat ini marak dikembangkan. Nah, penilaian berbasis e-learning ini sejalan dengan tuntutan dari peserta didik dan orang tua yang menginginkan instrumen penilaian yang efektif dan praktis, akan tetapi tetap memenuhi standar penilaian dengan prosedur yang baik. Nah, era saat ini tersedia berbagai instrumen pembelajaran online yang dapat memberikan banyak kemudahan dalam menunjang proses belajar mengajar.
Nah, instrumen pembelajaran berbasis online ini memiliki keunggulan lain, yaitu peserta didik akan lebih aktif dalam perkembangan teknologi digital. Nah, salah satu atau berbagai mata pelajaran itu dapat digunakan menggunakan instrumen pembelajaran online pada evaluasi pembelajarannya. Nah, ada salah satu mata pelajarannya yaitu kimia pada materi asam basa. Nah, asam basa sendiri itu merupakan satu materi pada mata pelajaran kimia yang mengharuskan peserta didik untuk memahami konsep awal dengan baik karena asam basa merupakan materi yang berkesinambungan. Materi asam basa sendiri berkesinambungan dengan hidrolisis, buffer, KSP, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peserta didik itu harus memahami konsep awal dengan baik agar dapat memahami materi selanjutnya. Nah, materi asam basa ini memiliki representasi makroskopik, mikroskopik, dan simbolik sehingga dinilai sukar untuk dipahami. Nah, karena materi asam basa ini sukar untuk dipahami, maka materi asam basa itu harus disajikan dalam bentuk yang menarik agar mempermudah siswa dalam memahami setiap konsep yang ada. Nah, salah satu instrumen pembelajaran online yang menarik yang dapat dikembangkan pada materi asam basa itu salah satunya menggunakan game edukasi. Nah, game edukasi sendiri merupakan suatu media pembelajaran yang interaktif dan menarik, sehingga dapat dijadikan sebuah opsi dalam menyampaikan materi kepada siswa. Nah, gamifikasi itu adalah metode pembelajarannya yang dengan memanfaatkan permainan sebagai media. Nah, tujuan dari pemanfaatan game edukasi adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajaran disajikan secara menarik dan menyenangkan. Nah, mengingat sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu memiliki banyak dampak positif, maka game edukasi ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk guru menyajikan materi kepada siswa. Nah, permainan game edukasi ini juga akan meningkatkan minat siswa dalam belajar, salah satunya pada materi asam basa, karena siswa akan tertarik dan memahami materi yang diajarkan. Nah, banyak platform game edukasi yang dapat dipilih guru untuk menyajikan materi maupun sebagai alat evaluasi siswa. Salah satunya yaitu menggunakan WordWall. WordWall sendiri merupakan sebuah platform yang dapat mensajikan pembelajaran dalam sebuah permainan yang menyenangkan. Platform ini salah satunya memiliki fungsi untuk memberikan kuis dalam rangka evaluasi belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, platform ini itu dikembangkan oleh Visual Education Ltd, sebuah perusahaan Inggris. Platform ini dapat menjadi pilihan untuk membuat penilaian pembelajaran. Nah, WordWall ini dapat diaplikasikan secara offline menggunakan alat cetak yang disediakan. Nah, aplikasi WordWall ini memiliki ciri sebagai media evaluasi yang terdapat berbagai model penilaian, di antaranya ada pilihan ganda, TTS, memasangkan gambar, dan lain sebagainya. Nah, WordWall ini memiliki tampilan yang menarik sehingga akan membuat suasana evaluasi menjadi menyenangkan dan dapat meningkatkan semangat peserta didik. Nah, seperti ini tampilan dan juga pilihan menu dari WordWall. Nah, ini banyak sekali ya pilihan model kuis yang dapat disajikan dengan WordWall. Salah satunya ada match up, kuis, open the box, dan lain sebagainya. Nah, jika peserta didik itu memiliki motivasi dan semangat yang tinggi saat mengerjakan evaluasi pembelajaran, maka hasil belajar yang didapatkan itu juga akan baik. Nah, hasil belajar sendiri itu merupakan perubahan perilaku dan dari peningkatan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang ada pada siswa setelah proses pembelajaran berakhir. Hasil belajar ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi, keterampilan, motivasi belajar, minat dan bakat, sikap siswa terhadap materi pembelajaran, peningkatan prestasi belajar siswa, mengetahui keunggulan dan kelemahan siswa, menentukan kesesuaian siswa terhadap macam pendidikan tertentu, acuan dalam keputusan kenaikan kelas, dan mengetahui kompetensi siswa. Hasil belajar ini juga dapat dijadikan bukti yang diberikan kepada orang tua siswa terkait dengan perkembangan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Atas banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.